Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Icon Talks pada malam hari ini, tanggal 4 Maret 2024. Ya, acara Icon rutin kita lakukan setiap minggu sekali, yang merupakan acara dari ICEP, International Community EFT Practitioner. Diisi oleh mayoritas kami adalah dari pembicaranya adalah EFT Practitioner. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa kumpul bersama, bisa ngobrol bersama dengan salah satu uh, EFT trainer kami, yaitu Pak Dedi Hermansah. Selamat pagi, selamat malam Pak Dedi. Selamat malam untuk Anda. Apa Apa kabar? kabar? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, sukses, bahagia. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir, Bu Ida Fitria, Bu Cecil, Bu Yani ya, Bu Nancy, Pak Oti, dan Bu Rika. Nanti sambil menunggu peserta yang lainnya, kita langsung saja mulai acara hari ini. Ya, Pak Dedi akan membawakan suatu topik yang terkait dengan di people development ya Pak Dedi ya. Dan ini Betul. topik ini agak jarang sebenarnya. Karena biasanya pasti, tapi nanti mudah-mudahan ada kaitannya bagaimana dengan EFT ya Pak ya. Yaitu bagaimana eh, pengenalan design thinking ya. Bapak Ibu sekalian, sehari-hari kita siapapun, kita apapun pekerjaan kita, pasti kita akan selalu dihadapkan pada masalah ya. Kemudian masalah bisa saja masalah yang sudah lama sekali tidak tidak terselesaikan ya. Kemudian atau kondisi-kondisi yang membutuhkan tantangan inovatif atau kreatif untuk kedepannya yang tidak bisa saja kita lakukan dengan cara yang sama seperti di waktu-waktu yang sebelumnya. Sehingga dibutuhkan pendekatan atau metode atau cara yang lebih baik lagi, yang lebih kreatif dan lebih inovatif. Dan salah satunya caranya adalah dengan design thinking ini. Jadi dengan design thinking ini itu akan memberikan bekal kepada kita pola pikir bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita dengan lebih kreatif dan inovatif. Kapanpun tentu saja akan kita selalu membutuhkan design thinking yang terus-terus berkembang. Nah, topik ini akan dibawakan oleh Pak Dedi, tapi sebelumnya mohon izin Pak Dedi, saya baca kurikulum vitae Pak Dedi ya. Baik, Silakan. Pak Dedi pendidikannya adalah Magister Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia. Jadi backgroundnya adalah IT. Kemudian Pak Dedi eh, tadi ya profesional di bidang informasi teknologi dan cyber security. Kemudian menjadi EFT practitioner sejak 2011 dan memiliki minat yang sangat tinggi terhadap bidang personal dan mindset development. Ya, beberapa sertifikasi yang Pak Dedi miliki yaitu Certified EFT Trainer, Certified Trainer NLP, kemudian Certified Hypnotherapist, Certified Project Manager Profesional, Agile Certified Practitioner, Certified Ethical Hacker, Certified Hacking, Forensic Investigator, dan banyak lagi yang sertifikasi yang lainnya. Ini yang terutama. Jadi sekali lagi, ini orang IT yang minatnya kepada NLP, hipnoterapis, yang EFT, jadi agak jarang sebenarnya orang IT yang minatnya sampai ke hipno dan sebagainya ini. Ini Sangat menarik ini. Baik, praktis. demikian narasumber kita malam hari ini ya dengan background yang sangat menarik. Minatnya sangat banyak nih. Tidak hanya sebatas IT ya Pak Dedi ya. Baik, silakan Pak Dedi. Alhamdulillah.
untuk menyampaikan terkait dengan pengenalan design thinking. Baik. Terima kasih Bu Endah dan Bapak Ibu sekalian. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Dede Armansyah. Tadi Bu Endah sudah menyampaikan kurikulum kita saya. Ya sekarang saya izin mau sharing screen terkait dengan presentasinya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi di kesempatan ini saya membawakan topik terkait dengan design thinking ya. Karena kemarin waktu diminta Bu Endah untuk jadi pembicara gitu ya, lagi mikir-mikir gitu. Apa sih yang dibawakan gitu ya? Kalau kalau terkait EFT mungkin teman-teman lebih ahli ya dari saya. Jadi mungkin saya sebutnya teman-teman aja ya, biar 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 lebih dekat. Nah, ini mungkin teman-teman lebih ahli gitu ya. Jadi saya mungkin dan juga mungkin sudah cukup banyak gitu ya terkait dengan materi EFT gitu ya. Jadi saya coba membawakan sesuatu yang lain gitu, design thinking gitu. Memang dari dulu saya senangnya belajar gitu ya, dan mungkin juga mengikuti jejak seperti Gary Craig ya dari teknik elektro gitu, belajar EFT gitu. Nah, saya juga belajar segala macam gitu. Dan yang menarik, yang terutama yang terkait dengan pengembangan mindset dan pola pikir gitu ya. Dan ini juga saya temukan di EFT. Jadi memang EFT ini kalau dibilang tuh banyak cukup alhamdulillah ya dengan izin Allah gitu berjasa gitu ya di kehidupan saya gitu. Jadi dengan EFT gitu cukup merubah gitu ya dari awal karir gitu sampai sekarang gitu. Bahkan sempat keliling dunia juga alhamdulillah gitu ya. Secara nggak langsung dengan EFT gitu. Jadi EFT yang membentuk pola berpikir saya gitu dan juga cara saya memandang suatu masalah gitu. Nah, seperti itu. Oke, baik. Design thinking itu juga bagian dari pembelajaran yang saya lakukan beberapa tahun terakhir gitu ya. Jadi memang di awal itu saya tuh Jadi sedikit mohon maaf, kesulitan gitu. Ya, suaranya kok kurang stabil ya? oh gitu. Kalau gitu saya izin off cam ya, Dok Endah ya. Oke. Oke. Kalau sekarang gimana, Dok Endah? Udah lumayan kah? Sudah cukup kedengaran sekarang? Lebih stabil, Pak. Lebih stabil ya, oke. Ya, baik. Izin saya lanjut ya. Nah, yang terkait dissentingnya sendiri ini sebenarnya sesuatu yang sebenarnya banyak yang membutuhkan gitu ya. Jadi dari kalangan manapun gitu ya, dari profesi apapun membutuhkan desain thinking. Tapi memang karena umurnya yang bisa dibilang sebenarnya umurnya sudah lama ya, sudah ratusan tahun juga, sudah ada sejak dahulu. Namun diformulasikan itu baru-baru aja gitu dalam 10-20 tahun terakhir lah itu diformulasikan gitu ya menjadi satu disiplin ilmu gitu desain thinking. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau browsing gitu, itu udah banyak sekali sih di internet dan udah ada komunitasnya juga di Indonesia gitu ya. Tapi saya kebenaran saya mengacu ke yang dari luar gitu, jadi langsung. Tapi sebenarnya sama aja gitu, karena disiplin ilmu sebenarnya sama. Cuman mungkin beda di pengembangan aja gitu. Oke. Nah, oke saya mungkin masuk ke materi ya. Ini tadi saya sudah diperkenalkan oleh Dokter Endah gitu ya. Jadi ini juga sertifikasi yang saya miliki gitu. Jadi memang cukup beragam gitu ya. Profesi terakhir saya sebagai hacker. Jadi agak-agak menjauh juga gitu di cyber security gitu ya. Juga saya juga forensic investigator gitu. Jadi menyelidiki kalau ada satu ini ya kebocoran gitu ya di satu sistem gitu. Nah, itu tugas saya buat mencari tahu itu kebocorannya di mana gitu. Jadi agak-agak melenceng juga sebenarnya dari yang profesi awal gitu ya. Tapi memang saya senang senang untuk belajar gitu. Karena dengan belajar kita jadi banyak wawasan gitu, sehingga kita juga uh, lebih berkembang ya dari pola pola berpikir kita. Oke, nah mungkin teman-teman biar interaktif gitu ya. Ini saya punya gambar nih. Jadi ini ada truk nih, truk tuh lagi jalan gitu. Tiba-tiba lewat jembatan yang sebenarnya nggak cukup tinggi gitu ya. Nah kemudian stuck nih. Jadi di jembatan itu stuck. Eh, Truk itu nggak bisa kemana-mana tuh, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah akhirnya itu ini kejadian-kejadian nyata ya teman-teman ya. Jadi udah cukup lama sih gitu ya. Dan ini sering dijadikan contoh di design thinking gitu. Nah
Jadi ini para engineer tuh dipanggil gitu. Gimana cara supaya truk ini bisa keluar gitu. Bisa keluar dari himpitan jembatan. Itu kan dia karena stuck gitu ya. Dan itu di atasnya udah kalau dilihat tuh udah rusak gitu. Nah, tapi ini nggak bisa dipaksa sampai lebih rusak lagi gitu karena ada barang-barang yang cukup berharga gitu ya. Nah, jadi akhirnya dipikirin nih gimana caranya supaya truk ini bisa bisa keluar gitu. Nah, kira-kira teman-teman boleh bantu jawab nggak apa idenya supaya truk ini bisa bisa keluar? Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita interaktif aja. Truknya mau diapain bisa biar bisa keluar? Mungkin isinya dikeluarkan dulu kali ya, Pak. Ya, bisa. Isi dari Terus, muatan itu, baru nanti, jadi kan memperkecil resiko ya. oke, tapi tetap jalan ya Bu ya. Oke, dipotong boxnya. Oke, terus ada lagi mungkin teman-teman yang lain. Maksudnya isi truk itu loh, jadi udah kosong baru Eh, gimana baru caranya lah. dipaksain gitu ya. Ya, Nah, iya, kondisinya sebenarnya agak susah karena ini kan ketutup ya Bu ya. Jadi pintunya juga udah nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi isinya tuh sangat susah buat dikeluarkan gitu karena ini benar-benar stuck gitu. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, coba lagi. Jadi ada yang ide dipotong boxnya gitu ya. Nah, ini juga dipotong boxnya itu belum sih. Coba ada lagi nggak yang lebih ini? Nggak apa-apa. Kalau kalau ide itu, kalau basicnya creative thinking itu Brainstorming ya. adalah brainstorming aja, keluarin ide Hmm, seapapun dikeluarkan supaya kita nanti bisa tahu nih, oh kira-kira lama-lama akan jadi mengerucut gitu. Jadi biasanya ya, kalau di creative thinking, di design thinking kita semua modelnya seperti itu. Pokoknya kalau ide, kalau pada saat kita brainstorming itu harus dikeluarkan apapun keluarkan itu. saja. Jadi ini Jadi tadi, ceritanya betul. Pada saat itu sampai dipanggil, oh semua engineer kumpulin gitu. Ada yang tadi idenya, ada yang dipotong boxnya gitu ya. Ada yang coba kita paksa aja gitu ya gitu. Nah, ban pan didongkrak supaya bisa keluarnya. Nah, rodanya kali Pak ya, rodanya biar turun kan. iya iya. Nah, ya, oke, betul. siap. Prinsip Nah, hmm. Ya Pak, Ya, Pak silakan. prinsipnya Oti. prinsipnya itu kan harus turun Ya, mobilnya supaya nah, longgar di situ apa namanya ya, berapa turun berapa sentinya mungkin salah satunya dengan ya gembosin bannya ya Bannya. ya. gembosin Oke. bannya ya Eh, kemudian ditarik. siap siap. Ini dengan Bapak siapa? Pak Oti. Dengan oh dengan Pak Oti. Ya, itu Tadi, eh, nah jadi pada saat itu akhirnya ada seorang anak gitu ya. Anak itu dengan cueknya datang ke situ waktu para engineer itu sedang berpikir gitu. Terus anak itu bilang gitu, udah bannya dikempesin aja katanya gitu. Nah terus dan itu yang dilakukan seperti tadi sasaran besar dari Poti ya. Nah jadi itu bannya dikempesin sehingga turun, kemudian mobilnya didorong. Nah itu jadi ide-ide seperti itu yang kita butuh gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita berpikir terlalu panjang gitu ya. Nah akhirnya jadi kompleks gitu kan. Padahal ide-ide sederhana itu bisa dilakukan seperti itu gitu ya. Jadi eh, berarti Pak Oti sudah mengerti terkait dengan permasalahan sebenarnya gitu ya dan sudah bisa mengarahkan solusinya seperti apa. Oke, oke teman-teman, makasih atas interaksinya. Jadi seperti itu konsep berpikir kita. Nah, oke, saya mulai dengan design thinking gitu ya. Design thinking itu sebenarnya pengembangannya itu adalah human center problem solving gitu ya. Jadi bagaimana suatu solusi pendekatan penyelesaian itu yang berfokus kepada manusia gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita membuat solusi kan terkadang kita memikirkan bahwa oh kayaknya bagusnya seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya pendekatan yang paling tepat itu adalah kita melihat siapa yang akan menggunakan gitu ya. Siapa yang mengalami masalah dan siapa yang akan diselesaikan masalah tersebut gitu. Kalau misalkan ternyata itu adalah masalah di diri kita sendiri ya berarti kita memang harus memikirkan apa yang menjadi concern di kita gitu ya, apa yang menjadi masalah di kita. Ya. Nah, jadi design thinking itu seperti itu. Jadi suatu pendekatan problem solving yang berfokus kepada human center, kepada sisi sisi manusianya. Kemudian menekankan kepada empati. Empati itu berarti bagaimana kita bisa merasakan pain-nya dari si yang mengalami masalah itu ya.
Jadi sakitnya di mana, isunya di mana, masalahnya di mana itu kita bisa rasakan gitu. Kemudian berbasiskan kreativitas gitu ya, dan juga iteratif. Nah, iteratif ini menjadi satu yang penting gitu ya. Kalau sekarang kaitkan dengan agile gitu ya. Jadi selalu dilakukan. Iteratif itu artinya selalu berulang gitu. Jadi ini ada sesuatu yang berulang. Jadi prototyping itu berarti bentuk visual gitu ya. Nah, jadi desain thinking sendiri itu ada satu pendekatan gitu ya yang berfokuskan kepada manusia dengan menekankan kepada bagaimana pendekatan itu bisa menyesuaikan dengan yang punya Apa? masalah gitu ya, merasakan masalahnya di mana, kemudian dengan memasukkan unsur kreativitas di situ dan proses yang berulang untuk menghasilkan satu solusi yang inovatif. Seperti itu jadi pada prinsipnya design thinking itu gitu ya. Teman-teman kalau nanti ada pertanyaan langsung aja ditanyakan ya. Jadi kita interaktif aja. Jadi biar berkembang juga nanti pembahasannya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kenapa design thinking gitu ya? Nah, design thinking itu sendiri sebenarnya di awal-awal kemunculan itu digunakan oleh para product designer gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya profesi ya designer gitu ya. Designer itu biasanya kita yang paling gampang ditemuin itu seperti web designer, graphic designer gitu ya. Sebenarnya designer itu lebih luas dari itu gitu. Jadi seseorang yang memikirkan kalau ini di awalnya kan di product designer, jadi memikirkan mengenai pengembangan suatu produk gitu. Jadi bahkan sebelum produk itu dibuat gitu ya. Jadi baru saat di awal itu produk itu akan seperti apa gitu. Nah, itu dipikirkan oleh si desainer ini gitu. Nah, ternyata setelah dianalisa itu ya oleh para ahli gitu. Biasanya kalau di luar sana kan suka banyak riset tuh. Nah, akhirnya dicoba tuh eh, dimulai dari satu perusahaan yang namanya IDEO. Itu yang mulai mengembangkan konsep design thinking ini untuk digunakan untuk semua bidang gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat ini design thinking ini bukan hanya sekedar membuat ide produk gitu, tapi sekarang sudah diterapkan untuk bidang yang lain, misalkan untuk layanan gitu ya. Bagaimana suatu solusi layanan gitu untuk misalkan untuk pelanggan kita gitu ya atau user kita itu seperti apa untuk layanannya bisa bisa ditingkatkan gitu. Kemudian juga dalam bidang bisnis gitu ya. Jadi bisnis bagaimana desain thinking dipikirkan digunakan untuk mengembangkan bisnis kita gitu. Mungkin bisnis kita sekarang tuh sedang stuck gitu ya. Nggak berkembang gitu. Nah, ini konsep desain thinking ini bisa digunakan untuk itu gitu. Untuk bagaimana supaya bisnis ini bisa improve, bisa bisa berjalan lagi gitu ya, bisa lebih bisa mendapatkan profit. Nah, itu bisa digunakan design thinking. Nah, berikutnya terkait dengan sampai dengan strategi ya, bahkan sampai ke strategi juga seperti itu. Jadi strategi. Nah, kebetulan saya juga di perusahaan ya udah dari awal gitu ya, dari awal mulai start sebagai programmer waktu itu, terus jadi business analyst gitu, sampai engineer gitu ya, akhirnya sampai eh, senior leader juga. Saya tuh banyak mengalami masalah-masalah terkait dengan decision strategis ya. Nah, ini design thinking ini juga cukup membantu gitu. Bagaimana kita bisa memikirkan, misalkan kita masuk ke satu pasar baru gitu ya. Nah, strateginya seperti apa. Nah, itu bisa digunakan design thinking gitu ya teman-teman. Jadi penerapannya bisa ke semua bidang. Jadi insya Allah kalau teman-teman belajar ini ada gunanya juga gitu untuk menambah perbendaharaan teman-teman gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Nah, ini terutama seperti ini. Positioning design thinkingnya paling bagus di mana sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu ada permasalahan yang sebenarnya kita lihat ya, ini kan garis pertemuan antara requirement dengan solusi gitu ya. Jadi solusinya mulai yang requirement sedikit, berarti solusinya juga gampang gitu ya. Kemudian yang kompleks gitu ya. Nah, sama cotik gitu ya. Design thinking itu malah bisa bagus gitu, di mana semua pendekatan sudah tidak bisa digunakan, design thinking itu bisa digunakan gitu. Jadi untuk masalah-masalah yang sifatnya cotik gitu ya, yang udah nggak jelas gitu, yang udah semakin unclear gitu ya, solusinya unclear, requirement unclear, maka design thinking ini bisa digunakan gitu. Jadi kalau kita melihat ada beberapa pendekatan solusi ya, misalkan seperti agile gitu ya, kalau terutama di ini ya, di bisnis sekarang itu agile itu biasanya masih harus cukup clear gitu ya. Walaupun mungkin di awalnya nggak perlu clear amat gitu ya, tapi pada saat sudah cautik itu susah tuh agile gitu. Jadi harus ada pendekatan
yang menjadi mata rantai sebelum masuk ke agile proses. Nah, itu namanya design thinking gitu. Jadi dia bisa sebagai jembatan dulu sebelum proses agile-nya bisa dilakukan gitu teman-teman. Jadi design thinking itu menarik karena itu tadi. Jadi pendekatannya bisa bisa ke semua permasalahan gitu ya, mulai dari yang easy sampai yang chaotic gitu ya, untuk menghasilkan solusi yang tadi human center gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ini gambaran besar design thinking gitu ya. Jadi design thinking itu ada step, ada 5 step ya. Ini sebenarnya kalau beberapa eh, di sini kan ada beberapa mazhab gitu ya desain thinking. Nah itu biasanya ada yang dikembangkan lagi menjadi 6 step, 7 step gitu ya. Malah ada yang di-reduce jadi 3 step. Tapi kalau kita breakdown dalamnya sebenarnya semuanya sama. Gitu. Design thinking itu walaupun mazhabnya berbeda gitu ya, tapi intinya adalah ini, yang 5 step ini. Nah, setiap step ini terbagi menjadi 2. Jadi sisi sebelah kiri untuk mengerti problemnya, sisi kanan untuk mencari solusinya dan implementasinya seperti apa. Seperti itu. Jadi ada 2 sisi ya. Dan di bawahnya ada creative thinking gitu. Creative thinking yang digunakan selama perjalanan mulai dari sisi sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Mulai dari kita mengerti permasalahan sampai kita mendapatkan solusi. Itu creative thinking selalu di bawah. Oke, ini gambaran besarnya. Dan kemudian kita masuk dulu ke creative thinking. Oke, nah creative thinking sendiri ini sebenarnya diantaranya ya yang paling banyak digunakan saat ini gitu ya, yaitu menggunakan reframing dan mind mapping gitu ya. Kemudian reframing itu berarti kita melihat satu permasalahan gitu, karena biasanya creative thinking itu kan mungkin teman-teman sudah suka mengalami juga ya. Kadang-kadang kalau kita lagi perlu gitu ya, creative thinking itu nggak keluar loh gitu. Itu yang jadi isu ya. Jadi pada saat kita nggak perlu itu malah malah bisa keluar gitu. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita kalau sudah lagi ada deadline pekerjaan gitu ya, atau ada sesuatu yang mesti diselesaikan, itu malah kita pikirin gitu ya, makin itu malah makin gak keluar gitu, malah malah makin apa ya, malah makin kompleks gitu. Permasalahan semakin kayaknya kok kompleks, nggak ada penyelesaian juga nggak ada gitu. Nah itu, jadi itu creative thinking gitu. Jadi kreatif itu memang kadang-kadang unik gitu. Jadi kita harus mengerti pendekatannya gitu. Nah, ini salah satu adalah reframing gitu. Nanti mungkin di slide berikutnya akan lebih dijelaskan mengenai reframing ya dan mind mapping. Jadi pada intinya reframing itu adalah bagaimana kita memandang suatu masalah. Nah, kemudian insight dan flow gitu ya. Insight juga sama ya. Jadi insight itu ide gitu tiba-tiba munculkan tuing gitu ya. Nah, itu kadang-kadang itu juga eh, susah gitu. Kita nunggu-nunggu gitu insight kok nggak keluar-keluar gitu ya. Nah, itu flow 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 berarti kita ikut larut ya. Nah, ini juga kadang susah nih kalau udah kita sudah eh, panik gitu ya, itu nggak bisa tuh kita larut gitu. Misalkan kita mau enjoy buat nggak ada yang ada buru-buru gitu. Gimana bisa selesai nih? Gimana bisa selesai? Nah, itu teman-teman. Nah berikutnya ini ada kreatif kan juga namanya happiness play idle time ya. Ini semua yang kita harapkan bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan creative thinking. Nah berikutnya rewarding creativity. Nah biasanya kita tuh kalau ada reward ya, nah itu biasanya tuh lumayan jadi semangat gitu ya. Nah mungkin bukan cuma kita terhadap orang lain atau terhadap tim, tapi juga terhadap diri kita sendiri gitu. Makanya biasanya kalau yang saya anut itu adalah seberapa kecil pun keberhasilan yang sudah saya dapatkan gitu. Saya akan memberi reward ke diri sendiri gitu. Reward itu nggak harus misalkan teman-teman keluar uang besar gitu ya, nggak harus. Bahkan teman-teman bisa bisa bilang ke diri sendiri aja bahwa oh kamu hebat loh hari ini gitu. Itu adalah reward buat buat diri kita gitu. Nah itu yang bisa dilakukan. Oke, berikutnya adalah power of question. Nah, ini juga menarik nih teman-teman. Artinya, terkadang tuh creative thinking itu keluar tuh kalau kita bisa melakukan pertanyaan yang tepat. Kalau pertanyaan salah, jawabannya salah, teman-teman. Ya, gitu ya. Jadi, eh, otak kita tuh kan super komputer gitu, yang bisa menghasilkan jawaban sehebat apapun ya, bahkan lebih canggih dari AI ya. AI pun AI aja dibuat itu buat buat meniru otak kita gitu. Nah, jadi pada saat kita bisa mengemukakan, menanyakan pertanyaan yang tepat gitu, teman-teman. Harapannya adalah jawabannya juga tepat gitu. Akhirnya kreativitas itu bisa muncul gitu. Itu teman-teman. Oke, mungkin saya masuk lebih dalam sedikit ya, teman. Oke. Nah, ini terkait dengan reframing gitu ya. Nah, biasanya kalau reframing itu yang kita perlu sadar itu adalah bahwa
kita tuh nggak bisa kan merubah orang atau situasi yang udah terjadi gitu ya, yang namanya udah terjadi gitu ya. Nah, yang kita bisa atau masalah yang udah terjadi gitu, yang kita bisa lakukan apa? Adalah cara kita memandang situasinya, teman-teman. Jadi kita nggak bisa merubah keadaannya, kita nggak bisa merubah orangnya. Yang kita bisa ubah adalah cara kita memandang situasinya. Nah, memandang situasi seperti apa gitu ya. Nah, ini pertama kita mungkin bisa meaning, artinya kita memberi arti gitu ya. Jadi eh, instead kita menyesali atau apa, mungkin kita bisa dengan memberi arti gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita melihat konteksnya. Konteks ini mungkin masalahnya, kalau kita mengalami satu masalah, kita bisa melihat konteks. Oh, mungkin ini ada tujuannya sebenarnya. Mungkin ini mungkin Allah punya rencana lain untuk kita gitu ya, teman-teman ya. Jadi konteksnya mesti kita lihat gitu. Jadi kita merubah konteksnya gitu ya. Nah, kemudian humor. Nah, mungkin humor, sebelumnya learning. Learning berarti kita apa yang kita bisa pelajari nih dari masalah gitu yang sedang kita hadapi saat ini gitu. Nah, berikut ada humor. Apa sih, ada nggak hal yang sebenarnya yang kalau dipikir-pikir lucu juga ya gitu. Nah, itu tuh, teman-teman. Jadi kita nggak harus memandang satu masalah itu dengan seperti masalah gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat sisi lain dari masalah itu. Nah, berikutnya adalah positif aspek gitu ya. Jadi apa sih yang nilai positifnya sebenarnya dari masalah ini gitu. Nah, kemudian ada point of view. Point of view mirip kayak tadi ya. Jadi point of view itu cara pandang kita terhadap masalah gitu. Nah, ini yang mesti kita lihat. Jadi kenapa? Karena bisa jadi eh, masalah itu sebenarnya bukan bukan masalah gitu ya. Jadi masalah itu karena persepsi kita bahwa itu adalah masalah. Nah, ini teman-teman. Nah, terus yang terakhir ini juga penting nih adalah creative heroes. Artinya apa? Kalau kita kadang suka stuck ya, teman-teman ya, kita tuh bisa loh, kita mikirkan, misalkan kita suka nih dengan siapa gitu ya, gitu ya. Misalkan kalau di Indonesia siapa, kayak Pak Habibie gitu ya. Nah, kita akan bisa bilang loh, kalau ada masalah seperti ini, kira-kira kalau Pak Habibie menyelesaikannya gimana ya, gitu. Nah, ini creative heroes, teman-teman. Nah, ini jadi ini sebenarnya konsepnya reframing ya. Jadi ini reframing dalam ini ya, dalam disiplin creative thinking ya, teman-teman. Mungkin kalau reframing di EFT eh, mirip sih ya, tapi konteksnya akan lebih dalam. Kalau di EFT kan terkait dengan ini ya, kalau ini terkait dengan bagaimana kita berpikir sebenarnya. Oke. Jadi ini yang perlu dilihat ya, ada meaning, konteks gitu ya, learning, humor, positive aspect, point of view, dan creative heroes. Ini beberapa di antara yang kita bisa gunakan untuk mereframing permasalahan, teman-teman. Oke. Berikutnya mind mapping. Nah, ini mungkin beberapa juga sudah familiar ya, teman-teman ya, mind mapping ya. Jadi ini sebenarnya mind mapping ini tools yang dibuat ini untuk meniru cara kerja otak kita gitu. Biasa kalau otak kita itu nggak bisa berpikir secara lurus gitu ya, tapi berpikir secara ngacak gitu. Nah, ini yang digunakan, ide yang digunakan di mind map gitu. Jadi kita bisa bisa membuat, memfokuskan terhadap masalah gitu. Kemudian kita memikirkan surrounding dari masalah itu apa gitu ya kan. Seperti itu. Nah, memang kalau ada pertanyaan atau perlu penjelasan yang lebih detail, ditanyakan ya, teman-teman ya. Oke. Berikutnya adalah insight. Nah, insight kalau tadi kita bilang kan, kalau tadi yang saya sampaikan adalah bahwa insight itu kadang tuh nggak bisa datang ya kalau saat kita stres ya, tapi akan datang pada saat kita relax. Nah, biasanya proses proses itu seperti apa sih, teman-teman, kalau kita mau menyelesaikan masalah gitu ya? Pertama kan kita ngumpulin informasi dulu gitu ya. Kita kumpulin tuh, kita tanya-tanya, sebenarnya kenapa sih bisa kejadian seperti ini gitu. Nah, itu kita kita kumpulin tuh informasinya. Nah, kemudian setelah itu, habis kita kumpulin informasinya, kita tuh mulai mikir tuh, kita berpikir keras nih, gimana cara menyelesaikan masalah ini gitu. Itu mulai itu kan, kita pikir keras gitu. Nah, selanjutnya yang terjadi adalah kita mulai itu memikirkan alternatif solusinya. Kita disebutnya inkubasi gitu ya, teman-teman ya. Nah, biasanya inkubasi ini kadang tuh udah saking kompleksnya tuh udah nggak bisa keluar tuh, teman-teman ya. Karena sudah saking habis dari hard thinking gitu, terus kita mencari nih solusinya apa ini gitu ya. Nah, pada saat inkubasi ini biasanya yang kita lakukan apa, teman-teman? Kalau eh, teman-teman terus memaksakan diri gitu ya, mikir, pasti nanti akhirnya juga nggak keluar-keluar gitu. Kalaupun keluar malah jadinya salah gitu ya. Terkadang
akhirnya keputusan yang kita ambil malah bukan menyelesaikan gitu ya, malah menambah parah dari masalah gitu teman-teman. Nah, ini yang mesti hati-hati nih. Jadi pada saat inkubasi biasanya yang kita lakukan adalah kita istirahat gitu ya. Kita take time dulu gitu buat sebentar lah gitu ya. Kita santai dulu gitu teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya otak kita tuh nggak berhenti berpikir. Jadi sebenarnya di dalam alam bawah sadar kita dia tetap bekerja gitu ya. Jadi apa yang sudah kita bawa dari tadi proses yang sebelumnya mengumpulkan informasi gitu ya, kemudian hard thinking sampai ke inkubasi itu sebenarnya dibawa. Nah, ini yang bisa dilakukan. Jadi instead kita memaksakan untuk mendapatkan masalah gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan kita istirahat gitu ya. Istirahat dulu, kita ngapain dulu gitu. Dan pada saat itu biasanya muncul tuh namanya aha moment gitu. Oh iya, harusnya bisa seperti ini gitu ya. Atau pada saat kita lagi mungkin kita lagi kemana dulu, atau kita mandi, atau kita makan dulu, bisa nanti tiba-tiba muncul gitu kan. Aha momennya kita gitu. Nah, jangan lupa nih kalau sudah ada aha moment, yang teman-teman perlu lakukan adalah menulis. Ya, nulis tuh jangan mumpung. Oh iya, harusnya begini. Tuh buru-buru ditulis tuh. Karena bisa jadi setelah itu lupa gitu. Nah, ini yang kadang-kadang suka kelewat tuh. Jadi begitu ada ide tuh nulis. Nah, biasanya saya kalau sekarang kan sekarang kan sudah modelnya udah teknologi ya. Jadi udah ada smartphone gitu ya. Dan itu saya bisa pakai pakai aplikasi gitu. Jadi kalau saya lagi di jalan atau lagi ngapain gitu, tiba-tiba ada muncul ide gitu, aha moment. Itu saya buka tuh HP, kemudian saya tulis gitu. Jadi ada semacam bukan diary sih sebenarnya, tapi emang notes gitu ya. Notes itu yang begitu ada ide apa, tulis dulu apa ide. Karena eh, kita kita tuh nggak tahu maksudnya setelah ini apa kita masih ingat atau enggak tuh ide yang tadi gitu. Jangan kita udah karena sudah kesibukan kita ini ya, akhirnya kita jadi lupa tuh ide yang tadi gitu. Jadi sebaiknya tulis gitu. Nah ini itu yang bisa saya lakukan gitu. Nah itu tadi ya. Jadi setelah ada aha moment kita tulis untuk kita bisa kembangkan. Nah jadi kalau udah ada idenya ya udah jangan dibiarin tapi dikembangkan gitu ya. Itu ya teman-teman ya prosesnya. Oke. Berikutnya adalah flow. Flow itu eh, kita larut gitu ya teman-teman. Jadi pernah nggak teman-teman mungkin ngalamin gitu ya, lagi ngerjain sesuatu tuh kayaknya enak banget gitu. Jadi udah pokoknya udah lupa waktu, udah lupa ngapain, pokoknya mau mau stop bertanggung gitu. Nah itu tuh sesuatu pada saat itu tuh yang kreatif thinking itu biasanya muncul gitu. Karena kita sudah larut, jadi sudah menyatu dengan apa yang kita kerjakan gitu teman-teman. Jadi kalau sudah larut kan enak ya. Jadi kita sudah kayaknya mau ngapa-ngapain malas antar nanti dulu nih lagi seru nih gitu ya. Nah itu pada saat itu ya kreatif thinking itu bisa muncul. Nah ini step-stepnya teman-teman. Jadi ini step ini salah satu yang bisa digunakan ya teman-teman ya. Tapi nanti mungkin disesuaikan lagi gitu dengan masing-masing dari teman-teman. Itu pertama kita buat tantangan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kalau nggak ada tantangan tuh kayaknya males gitu ya. Jadi akhirnya kreatif thinking juga nggak bisa keluar tuh gitu. Jadi yang kita lakukan adalah coba kita buat tantangan ini. Kita mau melakukan, kita menyelesaikan masalah ini sebenarnya eh, tantangan kita apa sih gitu ya. Gitu. Kita perlu nggak sih nyelesain masalah ini gitu? Jangan-jangan malah nggak perlu gitu, nggak ada gunanya ngapain gitu kan. Nah itu ya teman-teman. Nah step berikutnya adalah bikin ya jangan sederhana banget juga gitu kan. Jadi nggak ada tantangannya ya, jadi akhirnya jadi males gitu kan. Tapi kalau udah yang suatu yang kayaknya eh, nggak bisa bisa selesai juga kan juga males juga gitu. Jadi coba di antara itu coba cari. Mungkin kalau masalahnya besar banget kita buat jadi potongan kecil-kecil. Potongan kecil dulu yang coba kita selesaikan gitu ya teman-teman. Jadi coba dulu kecil-kecil yang penting tadi nggak terlalu gampang tapi juga nggak terlalu susah gitu ya. Yang sesuai yang nggak bisa diselesaikan gitu kan. Nah itu. Jadi coba diambil tengah-tengah itu supaya kita bisa asik gitu buat menyelesaikannya gitu. Nah, ini yang penting juga minimalnya pengganggu gitu. Misalnya kalau saya lagi mengerjakan sesuatu yang memang mesti fokus gitu, itu HP saya matiin. HP matiin, jadi semuanya matiin gitu ya. Jadi biar nggak ada yang ganggu dulu gitu. Jadi saya set gitu, misalkan 2 jam gitu. Oke, 2 jam saya set gitu. 1 jam 2 jam gitu ya. Habis itu udah saya close semuanya. Mungkin kalau saya lagi kalau di kantor kan ada ruangannya. Kalau di rumah gitu ya udah tutup pintu gitu ya. Terus mulai kerjain gitu selama 2 jam itu fokus gitu. Nah itu saat itu kita bisa larut gitu. Nah, yang berikutnya tuh alat bantu. Nah, alat bantu ini sesimpel misalkan gini, kita kita tuh senang misalkan kalau saya kebetulan senang kopi ya. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi ini gitu mau ngerjain sesuatu gitu kayak wah ini deh
mungkin perlu ditemenin kopi nih gitu. Nah itu perlu teman kopi gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga ada yang suka musik gitu, mungkin bisa setel musik gitu ya. Atau apapun itu teman-teman. Jadi terkadang kita gunakan alat bantu itu bisa membuat kita flow gitu ya. Jadi bisa bisa larut dengan apa yang kita kerjakan gitu. Oke, oke. Ini happiness play idle time ini mungkin disikapi dengan bijak ya teman-teman. Ya. Jadi memang ini sebenarnya contoh yang dilakukan oleh Google, Microsoft gitu ya. Nah, saya juga kemudian suka berhubungan dengan mereka gitu ya. Nah, ini unik nih. Jadi mereka itu mencampur adukan, bahasa kasarnya mencampur adukan antara play dan work gitu. Jadi di kantor mereka tuh, kalau kita lagi mumet gitu ya, itu kita bisa tuh eh, kita jalan ke ruang tengah gitu, ambil stick biliar, kita main biliar di situ gitu. Itu jadi seru gitu. Jadi kemudian ada Xbox juga. Oh bisa 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 kita lagi mumet kerja, udah kita main game dulu gitu. Nah, jadi mereka membuat suasana seperti itu gitu. Karena mereka memang syarat dengan kreativitas ya. Kalau seperti Google, Microsoft itu mereka perlu kreatif terus tuh. Jadi mereka membuat suasana kantor memang seperti itu. Dan biasanya juga di chatnya nggak ini ya nggak standar gitu ya, warna-warni gitu ya. Kemudian model ruangannya juga gitu ya, dibikin sedemikian rupa supaya bisa kayaknya kita jadi nggak bosen gitu ya kalau dia di sana gitu. Nah, itu teman-teman. Kemudian break time di hari tertentu. Nah, ini sebenarnya saran yang ya, bagus juga ya. Jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang kita tuh kalau kita kerja ya, kita kan selalu full deadline ya, apalagi yang sebenarnya masih aktif ya. Itu kan dari jam 8 ya sampai jam 5 itu nggak berhenti-berhenti itu kerja terus gitu kan. Nah, itu kreativitas susah muncul loh, teman-teman gitu ya. Karena kreativitas itu bisa 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 muncul kalau kita ada idle time gitu pada saat idle time tadi tuh gitu. Jadi pada saat kita lagi lagi santai, lagi relax gitu ya. Nah, itu bisa muncul. Jadi perlu nih yang teman-teman yang di bisnis gitu ya, mungkin karyawannya perlu dikasih waktu untuk merenung juga gitu ya. Nah, tapi hati-hati biasanya kadang-kadang sih yang saya suka alami itu kalau dikasih waktu istirahat gitu ya, bukan yang buat istirahat tapi buat mengerjakan yang lain gitu, buat jalan kemana. Nah, itu yang sebenarnya salah gitu. Tapi memang uh, ideal time itu perlu gitu. Jadi untuk worker gitu ya. Jadi kita perlu waktu untuk merenung gitu, untuk bisa memikirkan gitu ya. Nah, pada saat itu biasanya insight itu bisa muncul, Pak. Kreativitas itu bisa bisa muncul. Oke. Ini sama tadi yang saya sudah jelaskan ya, terkait dengan rewarding creativity gitu ya. Jadi eh, kalau kita punya tim gitu, nah ini sebaiknya kita bisa memberikan reward gitu. Reward itu ya mungkin nggak harus mahal gitu ya. Kita sebutkan namanya dia aja di saat meeting tuh itu sudah jadi reward tuh buat buat si orang itu gitu ya. Itu sering-sering saya lakukan gitu. Kalau ada tim saya yang beneran berprestasi gitu ya, itu kita sebutin di meeting gitu. Jadi prestasinya apa gitu, dan biasanya itu hasilnya bagus gitu. Jadi biasanya nanti berikutnya mereka akan lebih perform lagi gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan itu. Atau ya tadi ya saya contohkan misalnya buat ke diri sendiri juga perlu ya teman-teman ya. Ya artinya kalau kita melakukan sesuatu yang bagus gitu ya, yang apalagi yang sifatnya inovatif gitu ya. Kayaknya ide ini kok bisa keluar nih dari saya nih gitu ya. Itu perlu dikasih reward tuh, dikasih ini ya. Applause lah buat buat diri sendiri ya gitu. Oke, power of question. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi pertanyaan yang salah akan menghasilkan jawaban yang salah dan sebaliknya. Pertanyaan yang tepat akan menghasilkan kreativitas tanpa batas. Gitu, teman-teman. Jadi coba bertanya yang sebaik mungkin gitu ya. Nah, biasanya teknik question yang sering digunakan apa sih? Five why. Five why itu yang sederhana banget gitu. Jadi kalau kita ketemu orang gitu ya, kita lagi misal kita mau gali gitu ya, mau gali misalnya mau gali apapun lah ya, kita menanya gitu sebenarnya, atau kita mau gali tadi ya misalkan masalah, mungkin teman-teman terapis juga sama kan ya, pada saat klien datang gitu ya, biasanya klien itu belum tentu loh yang dia ucapkan, yang dia katakan itu adalah masalah sebenarnya gitu kan, bisa jadi masalahnya bukan bukan itu. Nah, biasanya ini yang suka digunakan ya, five why gitu. Nah, ini juga berlaku di bisnis. Jadi di bisnis juga seperti itu gitu. Jadi biasanya kita kalau ada masalah, ada tim kita yang bilang, oh ini Pak ada masalah sebenarnya. Oke, masalahnya apa? Nah, itu tuh terus di drill gitu ya sampai ketemu masalah sebenarnya apa. Itu dengan teknik five why tadi.
Nah, jadi terkait dengan creative thinking gitu ya. Kadang-kadang creative thinking itu kita nggak bisa keluar karena sebenarnya masalahnya kita belum tahu. Masalah sebenarnya belum 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 tahu gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan ya dengan 5 why tadi ya. Tanya terus sampai kenapa begini, kenapa terus sampai 5 kali minimal. Lebih boleh ya teman-teman ya. Nggak harus maksimal 5 kali. Lebih boleh. Kurang sebaiknya jangan gitu. Karena biasanya di bawah 5 kali itu masih belum ketahuan masalah sebenarnya apa gitu. Nah, oke, yang ini berikutnya, mm, kalau orang nyebutnya tuh four wife one husband gitu, gitu ya. Ini bukan mendukung poligami itu, bukan. Ini jadi 4W itu what, who, where, when, kemudian H itu how. Nah, ini juga pengembangan dari tadi ya, 5 why ya. Nah, kalau ini lebih lebih lebar karena kita bukan cuman why gitu ya, tapi ada what, who, where, when, how gitu ya. Oke, nah, ini sedikit terkeram dengan peran EFT dalam creative thinking, teman-teman. Kalau tadi kita lihat kan ada beberapa tips ya buat bisa kita keluar creative thinking tadi gitu. Nah, sebenarnya EFT itu sudah memberikan caranya gitu ya, buat kita bisa mendapat creative thinking, itu dengan mengelola emosi kita. Ya, pada saat emosi kita udah stabil gitu ya, pada saat kita relax, kita melepaskan semua masalah-masalah kita, pada situ sebenarnya possible creative thinking itu bisa datang gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah diteliti oleh ini ya Smith dan Jones gitu ya di tahun 2020. Ini ada jurnalnya gitu ya. Memang meneliti ini antara eh, efek dari EFT gitu ya di kreativitas gitu untuk mahasiswa seni. Nah, ini memang diteliti itu seperti itu gitu. Jadi dicoba ya, dibikin grup gitu ya, kemudian dilakukan EFT gitu ya. Dan ternyata yang tidak melakukan EFT dengan yang melakukan EFT itu beda gitu hasilnya gitu. Yang EFT itu bisa lebih bisa mengekspresikan ide-ide kreatif gitu. Itu sebenarnya kalau ditarik garis lurus sebenarnya sama seperti yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman ya. Karena pada saat kita stres, pada saat kita emosi kita nggak stabil gitu, itu susah keluar kreativitas kita. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita harus bisa mendapatkan dulu kreativitas, bisa mendapatkan dulu emosional kita yang stabil gitu. Pada saat emosional kita stabil, kreativitas kita bisa muncul. Oke. Nah, sekarang hubungannya apa sih kalau tadi kita ngomong creative thinking ya? Tadi kan kalau di gambar tadi sebelumnya itu ya. Nah, jadi sebenarnya ada creative thinking, ada ada design thinking gitu ya. Hubungan antara mereka berdua itu adalah landasannya creative thinking itu jadi landasan terhadap design thinking, gitu, teman-teman ya. Tadi di gambar sebelumnya udah bisa dilihat ya. Jadi setiap fase dari design thinking itu kita butuh creative thinking gitu. Tapi creative thinking sendiri nggak akan bisa berjalan nih kalau nggak ada design thinking. Artinya gini, kalau cuma mengandalkan creative thinking tanpa ada structure yang bisa menjadi framework, jadi pendekatan berpikir tadi gitu ya. Nah, terkadang creative thinkingnya jadi sporadis gitu teman-teman. Jadi berpikirnya juga jadi nggak ini ya. Karena tadi ya pendekatan karena design thinking itu apa sih? Design thinking tadi kan human center approach ya. Itu yang penting gitu. Jadi kita maunya solusi kita itu memang solusi yang tepat sasaran gitu. Yang sesuatu yang memang dibutuhkan, bukan kita sekedar kita bikin solusi yang bagus gitu yang menurut kita gitu. Tapi ternyata waktu diimplementasikan itu nggak jalan gitu. Bahkan tidak dibutuhkan nih oleh si pengguna atau pelanggan tadi gitu kan. Nah, jadi yang kita perlu lakukan adalah itu tadi, menggabungkan antara creative thinking dengan design thinking gitu. Jadi design thinking pun nggak akan optimal kalau nggak ada creative thinking, tapi creative thinking pun nggak akan kemana-mana gitu ya, kalau nggak ada design thinking gitu ya. Jadi solusinya akan jadi solusi yang nggak jauh gitu ya. Nah itu, jadi kita memikirkan bagaimana mengkombinasikan keduanya sehingga menjadi satu solusi yang bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna atau pelanggan kita, gitu ya. Atau siapapun lah ya, siapapun yang masalahnya perlu kita selesaikan gitu, teman-teman. Oke, oke, kita sekarang masuk ke design thinking ya, teman-teman ya. Design thinking ini sendiri sebenarnya punya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan gitu. Nah, ini prinsip-prinsip ini sebenarnya yang membangun sehingga design thinking ini bisa optimal gitu, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita memahami dulu kebutuhan pengguna. Ini penting banget. Artinya tadi eh, design thinking kan seperti tadi yang definisinya adalah tadi ya human center approach ya. Nah,
Kalau kita nggak memahami kebutuhan pengguna, nah terus solusi yang kita buat akan seperti apa gitu ya. Karena kita bisa jadi kita membuat solusi yang salah gitu ya. Jadi prinsip dasarnya adalah itu dulu. Kita harus dulu nih yang awal nih kita punya harus memahami kebutuhan pengguna gimana caranya nanti kita lihat di belakang. Tapi sekarang kita tahu dulu ya, memahami kebutuhan pengguna itu jadi poin yang penting. Kemudian keberagaman pemikiran. Nah, biasanya eh, kalau kalau tim, terutama kalau tim ya, tim itu bagusnya tuh tim yang ini, tim yang berbeda latar belakang, berbeda background itu kalau kita menggabungkan itu hasilnya bagus. Pengalaman tuh kalau di kantor gitu ya, saya tuh kemarin ada tim. Nah, timnya itu biasanya kan kalau ini kan IT ya, kalau orang IT biasanya timnya juga juga IT ya. Itu tuh di kita tuh sampai ada bukan orang IT gitu ya, orang HR kita masukin, terus ada orang ekonomi gitu ya, itu kita kita masukin juga semua gitu. Kenapa? Karena kita butuh pemikiran mereka gitu ya. Jadi kita nggak, padahal masalahnya kita yang kita temukan sehari adalah masalah IT gitu. Tapi dengan konsep yang beragam tadi, akhirnya solusi yang kita berikan itu, walaupun itu terkait dengan IT, itu jadi bagus gitu. Karena kita bisa memikirkan segala aspek gitu ya. Jadi keberagaman pemikiran itu penting gitu. Nah, kalau misalkan masalah yang kita hadapin sendiri gimana gitu kan? Nah, ya makanya kalau pemakaran kalau pemikirannya kita kalau permasalahan yang kita hadapi sendiri berarti kita yang harus bisa eh, ini apa ya? Jadi pengetahuan kita tuh harus bisa luas gitu teman-teman. Makanya biasanya kalau saya suka suka baca yang itu ya saya suka belajar macam-macam yang hal yang di luar IT gitu. Karena sebenarnya apapun yang saya pelajarin biasanya tuh ada kontribusinya gitu terhadap pemikiran saya di IT gitu. Nah itu makanya jadi saya senang belajar hal-hal yang berbeda gitu teman-teman. Oke, berikutnya pembelajaran berkelanjutan. Ini continuous improvement gitu ya. Karena memang jarang sekali ya kalau kita bikin satu solusi yang bagus itu kita selesai dalam satu cycle gitu teman-teman. Biasanya itu harus berulang gitu sampai berapa kali berulang baru itu akan menjadi solusi yang bagus gitu. Itu yang konsep itu yang diperkenalkan di Agile ya. Agile proses kan seperti itu. Jadi kita membuat barang itu nggak langsung gede gitu, tapi kecil-kecil gitu. Tapi kita perbaiki setiap waktu gitu, sehingga itu menjadi satu solusi yang besar gitu ya, yang bisa berasa signifikan gitu ya manfaatnya. Tapi nggak harus dari awal kita buat seperti itu gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah continuous improvement tadi, adaptasi dan fleksibilitas. Nah, ini juga sama. Jadi artinya kita harus fleksibel gitu ya. Ya terkadang misalkan kita ketemu masalah gitu, kita solusinya ternyata masalahnya bukan bukan itu atau ternyata masalah berkembang gitu. Nah, kita harus fleksibel. Kita harus bisa menerapkan design thinkingnya harus kita putar lagi gitu. Tapi tetap menggunakan koridor yang sama gitu. Cuman kita putar-putar di sisi tadi fase-fasenya gitu teman-teman. Oke, berikutnya pemikiran holistik ya. Akhirnya kita memikirkan holistik itu design thinking itu memikirkan nggak harus nggak nggak boleh hanya satu area gitu. Tapi kita harus memikirkan di luar dari area yang sedang kita selesaikan ini di permasalahan yang sedang kita selesaikan ini sebenarnya ini akan impact kemana lagi nggak sih gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita kayak main tambal sulam gitu kan. Begitu kita jadi ternyata oh kita nggak mikirin nih ada aspek ininya yang di luar dari yang sedang kita selesaikan. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus pikirkan itu holistik gitu ya. Kita mikirkan seluruh walaupun penyelesaiannya mungkin nggak harus sekaligus ya teman-teman. Tapi kita dari awal kita harus memikirkan holistik dulu. Gitu ya. Nah ini sama nih keterlibatan pengguna. Artinya kalau bisa kita libatin gitu ya. Kalau tadi kan kita memahami gitu ya. Nah tapi kalau kita libatkan ya akan lebih bagus banget karena memang di desain thinking itu ada nanti ada fase yang namanya prototyping test gitu. Itu kita benar-benar pengguna itu kita libatkan teman-teman. Jadi buat memastikan apa yang kita buat ini tuh memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Oke, ini sama iterasi dan eksperimen tadi ya. Jadi iterasi artinya nggak dalam satu cycle gitu. Jadi selalu diulang, kemudian eksperimen lagi gitu. Nah ini biasanya agak susah yang terkait dengan eksperimen ya. Kadang-kadang kalau eksperimen itu dihindari sama perusahaan gitu. Nah ini yang mungkin perlu kebijaksanaan dari manajemen juga gitu. Artinya eksperimen itu kalau kita ngomong design thinking, kita ngomong creative thinking ya berarti kita harus ada eksperimen gitu. Tinggal kita manage resikonya gitu kan. Apakah eksperimen ini bisa membuat kita bertumbuh atau eksperimen ini malah membuat kita jatuh gitu kan. Ini yang perlu diperhatikan.
Berikutnya kreativitas nih tadi ya, ini sudah kita bahas kreativitas. Jadi ada beberapa hal yang kita harus kembangkan. Kreativitas adalah bahan bakar dari design thinking gitu, teman. Empati terhadap pengguna. Ini kalau tadi memahami ini em, empati ya. Jadi lebih lebih dalam lagi kita merasakan gitu, merasakan pain-nya dari pengguna tadi. Oke. Nah, ini tahapan design thinking, teman-teman. Ini kalau kita lihat sebenarnya dia ada tadi ya, seperti yang tadi sudah digambarkan, ada 5 design thinking, 5 tahap design thinking gitu. Sebenarnya kalau dipikir kan, eh, kok jadi ribet banget ya Mas ya, gitu kan. Ada 5 gitu, terus kita mesti ngikutin satu-satu, enggak juga gitu. Jadi sebenarnya design thinking itu, teman-teman, itu sebenarnya bisa berdiri sendiri atau bisa bergabung dalam 5 step. Makanya gambar garisnya putus-putus itu ya, dia bisa loncat kemana aja. Nah, yang perlu dipelajari, yang perlu dipahami itu adalah tujuan dari masing-masing step ini, gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini harus berurutan, berarti itu akan jadi satu yang kaku. Padahal desain thinking itu bukan sesuatu yang kaku, gitu. Jadi setiap tahapan ini itu perlu dipelajari di masing-masing, gitu ya. Jadi nanti kita fleksibel akan menggunakannya seperti apa. Jadi ini kalau lihat yang paling kiri adalah empati. Jadi kalau secara berurut itu biasanya kalau kalau masalah-masalah yang benar-benar yang unclear gitu teman-teman ya. Nah itu kita harus melakukan berurut tuh dari empatis, define, ideation, prototype sampai test itu kita sesuatu yang berurut. Tapi kalau kita tiba-tiba kita sudah tahu masalahnya di mana gitu ya. Udah mungkin kita nggak perlu masuk ke empatis dulu, kita nggak perlu masuk ke define, kita langsung masuk ke ideate gitu. Kemudian kita lakukan prototype, kita tes. Nah setelah itu kita lihat nih, misalkan pada saat prototype gitu ya, oh ternyata nih kayaknya problemnya belum clear nih gitu. Nah itu kita balik lagi tuh ke empatis. Jadi fleksibel gitu. Yang penting kita harus tahu setiap fase itu apa yang kita perlu lakukan. Oke. Nah kita masuk ke tahap empatis, teman-teman. Jadi empatis itu apa sih? Itu memandang, memahami suatu masalah itu dengan dari perspektif pengguna, gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah engage, gitu ya. Engage itu artinya kita tuh gini, kalau engage itu kita itu eh, melakukan berinteraksi dengan eh, pengguna gitu ya, user. Artinya misalkan apa sih? Misalkan kita menginterview gitu ya. Terus gitu kayak kita engage kita kita interview gimana sih pengalamannya gitu. Gimana sih masalahnya nah gitu. Nah, kemudian kalau observe itu kita mencoba mengikuti. Jadi bisa misalkan kalau misalkan gini, kita mau tahu nih di sebuah toko gitu ya, gimana tokonya buat biar biar jadi profit gitu. Nah kita perlu tuh kita datang ke toko terus kita lihat tuh gimana sih orang yang datang gitu ya, orang yang datang yang pembeli itu kalau di toko tuh ngapain gitu. Penjualnya tuh yang ini yang ininya ya, yang pegawainya tuh ngapain sih kalau ada pelanggan datang gitu. Nah gitu-gitu itu observe ya. Nah kemudian immerse, immerse itu kita coba jadi pelanggannya gitu. Jadi kita datang ke toko tersebut terus kita jadi pelanggannya. Terus kita coba tuh ngerasain kita enak gak sih jadi pelanggan di toko itu gitu. Nah itu ya teman-teman. Jadi empati itu seperti itu, kita berempati. Jadi kita melakukan engagement gitu ya, kita kita observing gitu ya sama eh, kemudian kita immerse. Nah itu. Jadi 3 ini yang tahap empatis. Nah biasanya tahap empatis itu kita kalau nah design thinking itu teman-teman. Itu sebenarnya kalau tadi bilang itu kan sebenarnya approach ya, pendekatan gitu. Nah, sebenarnya di thinking itu setiap fase itu banyak teknik yang bisa dilakukan gitu. Jadi itu kayak model apa ya, tools-tools gitu, teknik yang bisa untuk mempercepat gitu. Jadi kalau kita belajar design thinking, sebenarnya kita belajar tools. Karena konsep design thinking itu udah clear gitu. Konsep design thinking itu dari depan, dari empatis gitu, dari empatis, dari define, ideation gitu ya, prototype, tes itu udah jelas, udah clear. Tapi pendalamannya masing-masing itu yang butuh tools, teman-teman. Kalau sekarang kalau masalah yang sederhana gitu ya, eh, masalah sederhana tuh apa ya? Misalnya kan gini, anak nggak mau sekolah gitu ya, itu kan sebenarnya ya nggak sederhana juga ya. Nah, tapi maksudnya sesuatu yang sebenarnya kita bisa bisa ya udah tanya aja anaknya gitu. Kita coba lihat di sekolah gimana, kita tanya, mungkin kita perhatikan, kita observe gitu ya. Sebenarnya gimana sih dia di sekolahan gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kita nggak perlu tools yang benar-benar itu. Tapi kalau misalkan bagaimana kita bisa meningkatkan profit dari satu perusahaan gitu ya, eh,
2 kali lipat atau 10 kali lipat gitu teman-teman. Nah itu kan kompleks ya. Itu nggak bisa. Kita cuman pakai pemikiran kita aja gitu, terus kita pakai interview gitu. Itu ada tekniknya gitu teman. Nah itu teknik-teknik itu yang perlu dipelajari lebih dalam lagi di design thinking gitu. Jadi eh, bermain ada bukan hanya kita mengenal konsep gitu ya. Yang konsep pasti ya kita harus konsepnya kita harus dapat lah ya. Eh, ini ya harus dapat prinsipnya dia prinsip-prinsipnya, kemudian metodenya, approach-nya kita mesti dapat. Tapi yang penting juga adalah tools-tools apa yang kita bisa pakai gitu yang bisa mempercepat kerja kita. Gitu. Semakin kompleks permasalahan yang kita hadapi, maka akan semakin banyak tools yang kita butuhkan. Gitu, teman-teman. Nah, ini beberapa saya ambilkan contoh. Ini juga bisa di browsing sih sebenarnya bisa di mana-mana ini udah banyak kok ini kalau mau dicari gitu ya. Ada teknik empatis yang namanya stakeholder mapping gitu ya. Stakeholder itu kan benar memapping stakeholder sebenarnya siapa sih orang yang berkepentingan di permasalahan ini gitu ya. Ada stakeholder journey map gitu ya. Journey-nya seperti apa gitu. Yang mana problem tree analysis gitu ya buat bisa memilah antara problemnya, kemudian resultnya dari problem tersebut, kemudian apa di tengah-tengahnya ini yang jadi missing chain-nya gitu ya. Nah, gitu-gitu teman-teman. Jadi ada teknik-tekniknya sendiri ya. Mungkin saya nggak bahas ini dulu ya, karena mungkin waktunya singkat gitu ya. Jadi nggak belum bisa nyampe ke sana. Oke, nah kemudian tahap define, definisi itu kalau tadi kita mencoba empati dengan user pengguna kita gitu ya. Kalau sekarang tuh kita coba mendefinisikan permasalahan dengan jelas. Kalau tadi kan masih kita ngumpulin gather requirement dulu, masalah kamu apa sih gini? Oke, kita dengerin aja gitu ya. Curhatnya kita dengerin teman-teman. Jadi curhatnya dengerin, terus nanti dari situ baru kita ngambil kesimpulan ya. Tadi ya menggunakan teknik yang tadi ya, misalkan 5 why apa kan kita bisa pakai itu. Sampai kita tahu nih kalau kita oh iya ternyata masalah dia itu gitu kan. Nah, dari situ kita coba mendefinisikan permasalahan dia sebenarnya apa. Kemudian kita juga ada selain dari mendefinisikan, yang kedua adalah kita mempersempit nih teman-teman. Jadi kalau masalah kita dapat 10 gitu kan nggak mungkin kita menyelesaikan 10 dalam satu waktu gitu. Kita coba nih apa yang bisa kita selesaikan dulu gitu. Nah ini juga ya kalau buat teman-teman terapis juga pasti ngalamin lah ya. Jadi bisa keluhannya banyak gitu kan. Nah coba kita selesaikan dulu nih mana yang paling penting gitu. Nah itu seperti itu. Jadi define itu seperti itu. Jadi kita definisi masalah kemudian kita perkecil lingkup permasalahan itu. Nah nanti di situ ada tuh teknik-teknik yang namanya misalkan seperti empathy map, persona profile, how might we gitu ya. Jadi untuk bisa gimana sih kita bisa mem-map nih antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar gitu ya. Nah, itu bisa di mapping kan gitu buat di define ini. Nanti biasanya kita bisa ngambil kesimpulan gitu. Sebenarnya masalah ini apa sih yang coba kita selesaikan gitu kan. Itu di how might we gitu kan. Bagaimana kalau kita selesaikan ini gitu kan gitu. Gitu ya. Oke, berikutnya tahap ideation. Ini kalau tadi kita udah ngomong eh, informasi dikumpulkan, kemudian masalah didefinisikan. Sekarang adalah ide. Nah, jadi kalau sudah ada permasalahannya, udah clear masalahnya, berarti idenya juga akan mudah, teman-teman. Nah, ini biasanya ide ini tuh kalau kita lihat ya, jadi sebenarnya ada konsep namanya divergent sama convergent gitu ya. Nah, pertama kali kita akan, kalau tadi kita ngomong masalah ya, berarti kan kita kan gather semua masalah, itu harus nggak boleh ada batas, jadi jangan dibatasin. Keluarin semua gitu kan, kita gather sebanyak mungkin informasi. Nah, jadi divergent ya, jadi modelnya kan melebar gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan convergent nih, kita persempit masalahnya. Nah, udah dapat masalahnya, kemudian yang berikut ini kan tadi masih fase penemuan masalah dulu gitu. Sekarang penemuan solusi ini. Kita udah masuk ke penemuan solusi di sekarang. Nah, ini modelnya sama lagi, divergen lagi gitu. Kita ini lagi kita banyakin lagi. Jadi ide itu boleh ide apa aja gitu. Jadi kan kita udah tahu masalahnya apa, seperti tadi truk tadi ya. Truk itu tahu kan masalahnya apa gitu. Udah tinggal kita pikirin ide-idenya. Dan ide nggak jangan dibatasi. Jadi ide apapun boleh, nggak ada ide yang salah gitu kan. Ada ide yang belum tepat gitu ya, jadi teman-teman ya. Jadi ide itu nggak salah, yang ada sih karena ide itu belum belum tepat aja gitu. Nah, jadi itu tadi. Jadi kita kembangin, kita dapetin ide semua, semakin banyak ide yang kita dapat semakin bagus gitu. Setelah itu ada ide selection gitu ya. Nah, dari situ kita pilih lagi nih. Jadi kira-kira setelah idenya banyak nih, mana nih yang paling bagus nih? Gitu. Yang kita kayaknya kita perlu kita apakah ide itu yang terbaik ya belum tentu juga, tapi menurut kita saat itu ada yang terbaik kita
kita coba aja. Sekarang ada step berikutnya kan. Ya, jadi ide itu kita kita dapatkan sebanyak mungkin, kemudian kita kita persempit gitu ya. Jadi ide mana yang mau kita tes dulu nih. Kita ngomong tes gitu kan. Nah, itu tekniknya ada namanya brainwriting association. Kalau itu brainwriting sama association itu lebih ke arah pengumpulan ide. Kalau clustering itu filtering ide. Jadi clustering itu kita kita coba dikategorikan gitu ide-ide tadi sehingga nanti kita bisa mengumpulkan oke, saya mau melakukan ide ini dulu nih, ide ini yang penting nih gitu. Nah, dan masih banyak lagi teknik-teknik lainnya gitu teman. Ada yang model grafik gitu ya. Jadi ngelihat seberapa impact seberapa besar dan seberapa cepat penyelesaiannya. Nah, itu yang paling dicari itu. Jadi ide yang dampaknya gede, terus penyelesaiannya cepat. Nah, itu. Oke, kalau sudah idea, sekarang prototype. Prototype itu bukan solusi beneran ya, teman-teman. Jadi sebenarnya solusi cepat buat menggambarkan. Karena biasanya kalau kita ngomong doang gitu ya, itu kan susah teman-teman. Jadi kita harus dalam bentuk visual. Visualnya yang seperti apa? Visual sederhana aja. Kalau sini kan ada teknik nama paper prototyping gitu ya. Kita buat dari ini kita gambar pun sebenarnya bisa. Jadi nggak harus jadi masalah gitu ya. Kita gambarin secara visual gitu ya, bahwa ini bentuknya akan seperti ini supaya uh, orang yang akan melakukan review itu kebayang gitu, teman-teman. Jadi ini idenya adalah kita membuat visual sederhana ya dari ide yang tadi yang sudah kita kembangkan gitu. Kemudian kita coba menguji dan memvalidasi ide terus secara visual. Jadi kan kebayang tuh, oh bentuknya nanti tuh ada feedback gitu kan. Oh iya berarti harus gambar. Ya udah gambarnya diubah aja gambarnya gitu kan. Kan lebih mudah ya daripada kita jadiin dulu gitu kan udah ada cost yang keluar gitu tiba-tiba salah gitu. Nah ini kan enggak. Jadi ide dulu gitu itu ya. Jadi ada paper prototyping, ada wireframing gitu ya, mockup itu sekarang juga sebenarnya udah banyak pakai software gitu sih. Wireframing gitu, dengan kita gambar segala macam gitu udah bisa kelihatan gitu. Oke. Berikutnya eh, test dan implementation. Kalau tadi kita prototyping itu tadi pengujian ide. Nah, yang sekarang itu kita tes ya. Kalau tadi bedanya apa? Beda tadi kan itu masih paper prototyping ya, teman-teman. Nah, kalau ini coba kita jadi nggak harus jadi juga ya. Jadi kita belum masuk ke kita tes dulu nih sebelum masuk ke implementation gitu. Jadi kita masuk ke tes dulu di mana ini kita kita lihat kalau tadi kita ngomongnya mungkin ke tim review, sekarang coba masuk ke customer gitu. Walaupun mungkin bisa dengan masih 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 reframing gitu ya atau masih dari tadi prototyping gitu, tapi kita sudah melakukan tes ke pengguna sebenarnya. Syukur-syukur kalau bisa ada prototyping yang udah terjadi walaupun prosesnya belum ada di dalamnya gitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini semua kita berbicara belum implementation ya, artinya belum pengembangan dan lain-lain. Ini baru tahap buat memvalidasi idenya dulu gitu. Nah nanti setelah bedanya adalah ini sudah dengan customer yang sebenarnya gitu. Nah ini coba kita lihat. Nah, nanti ada interview ya, ada testing interview, ada testing observation gitu. Kita kasih modelnya, kemudian kita observe gitu ya, gimana sih ininya yang dia akan lakukan gitu ya. Tanpa kita ngasih tahu caranya gitu ya, kita kasih misalkan define, kita kasih gambar gitu, visual gitu. Nanti kita kasih lihat ke mereka, mereka bisa ngerti nggak sih ini sebenarnya maksudnya apa nih dari gambar kita gitu. Benar, gitu. Jadi modelnya seperti itu. Jadi testing observation, testing interview sama guerrilla testing model-model seperti itu. Oke, nah ini kita coba implementasi design thinking ya. Seperti apa sih case study-nya mungkin gini. Teman-teman misalkan ya kalau frustasi gitu. Misalkan mau ke mall gitu. Terus suka susah tuh menghabiskan waktu, tenaga buat cari tempat parkir gitu. Nah, ini coba kita map gitu ya. Permasalahannya di mana sih gitu ya. Nah, ini biar cepat. Jadi saya udah buatkan gitu ya, teman-teman. Jadi ini juga bukan solusi yang terbaik gitu, tapi at least bisa bisa menggambarkan proses design thinking itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin pertamanya adalah tahap empatis dulu gitu ya. Kita memahami masalah dengan mendalam. Apa sih yang kita perlu lakukan? Ya udah kalau kita terkait dengan reservasi tempat parkir gitu, berarti coba kita observasi dulu di tempat parkir gitu, di pusat perbelanjaan itu seperti apa sih di sana gitu ya. Kan kita juga merasakan gitu ya. Kita merasakan dan kita lihat pelanggan-pelanggan yang lain gimana. Kalau perlu ada wawancara gitu ya. Supaya kita tahu nih permasalahan sebenarnya di mana sih gitu ya. Gitu. Jadi selain kita merasakan sendiri, kita juga melihat pelanggan lain itu apa sih yang mereka rasakan gitu. Nah, kemudian kita coba tahap define. Tadi define itu kan mempersempit masalah ya. Nah, kemudian coba kita lihat nih masalah yang sebenarnya yang paling banyak yang dirasakan itu yang mana, gitu.
yang paling kritikal itu yang mana gitu ya. Kemudian tahap ideation gitu ya, kita coba. Ini udah mulai nih ide-ide kreatif gitu ya. Misalkan, oh iya kayaknya perlu ada pemesanan tempat parkir online deh gitu. Oh ini kayaknya perlu map yang bisa menunjukkan tempat parkir real time. Jadi sebelum kita masuk gitu, harusnya ada map nih yang kita bisa tahu nih. Oh iya tempat parkir kosong tuh di sini gitu kan. Nah itu. Atau ada, oh iya kita perlu ada program loyalitas yang ini yang anggota gitu ya. Jadi nanti tempat-tempat tertentu tinggal kita map, kita pilih gitu. Nanti kita tinggal datang ke situ gitu. Nggak perlu cari-cari lagi gitu. Nah itu. Dan tahap prototype gitu setelah tadi, nah itu coba nih kita buat prototype-nya gitu. Nah, misalkan kita bikin visual smartphone gitu ya, aplikasi yang kita bisa pesan tempat parkir sebelum tiba gitu. Nah, itu bisa dicoba disimulasikan seperti itu gitu ya. Ingat loh, bukan bentuk jadi ya, tapi bentuk visual sederhananya aja. Nah, kemudian tes. Nah, ini kita tes nih. Kita coba tadi ya, ada testing interview, ada testing observation, itu bisa digunakan tuh buat kita coba mencari tahu ini benar nggak sih gini seperti keinginan gitu ya. Nah, yang terakhir ya implementasi gitu kan. Nah, kita buatkan aplikasinya bekerjasama dengan pusat perbelanjaan gitu ya. Kemudian udah kita meluncurkan apa yang menjadi solusi gitu, teman-teman. Oke, ini sampai materinya sudah sampai di sini, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada ini. Boleh bertanya, Bu? Oke. Silakan, silakan. Silakan. Maaf, Oh iya, dengan Bu siapa nih? iya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neneng Maria Kitia. Ya, Iya, nama saya Neneng, Bu. silakan Bu Neneng. Ya, baik. Pertanyaan untuk Bapak Dedi. Sejauh mana sih, Pak, design thinking ini bisa kita manfaatkan dalam dunia pendidikan ataupun pelatihan? Mungkin bisa Ya, diberikan penjelasannya. Pak, saya tertarik dengan hal ini, Pak. Iya, terima kasih, Pak. siap, siap. Terima Makasih, kasih Bu Bu Neneng. Neneng. Mungkin saya langsung jawab ya, Dok Enda izin. Silakan, silakan. Ya, jadi ini kalau dunia pendidikan itu sebenarnya eh, perlu banget ya kalau saya lihatnya ya. Karena di dunia pendidikan itu kan benar-benar bisa membekali siswa gitu ya. Bagaimana mereka supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi gitu. Nah, kalau dibilang sejauh mana gitu ya, yang pertama adalah pertama kita harus memberikan dulu konsepnya tadi gitu ya. Artinya konsep design thinking itu secara sederhana mungkin tanpa tools pun jadi gitu kan, dengan cara kita berpikir aja gitu ya, tapi berpikir yang sudah terstruktur gitu. Nah itu bisa diajarkan seperti itu, di mana nanti setelah itu misalkan ada tugas nih, paling gampang adalah misalkan tugas-tugas sekolah gitu atau tugas-tugas kampus gitu ya, yang membutuhkan kerja kelompok gitu. Nah, itu paling paling mudah tuh dilakukan. Jadi bisa bisa dengan melakukan step-step tadi gitu ya. Akhirnya di mana nanti hasilnya itu akan bisa komprehensif gitu ya. Jadi karena kita sudah mengikuti fasenya gitu dari mulai dari empatisnya gitu ya, terus eh, fase define-nya, fase ideation-nya, prototype sampai ke fase test-nya gitu ya, sehingga nanti hasilnya akan lebih sesuai dengan permintaan dari si pemberi tugas. Mungkin seperti itu, Bu Neneng. Baik, Itu Pak. jelas nggak ya? Kalau ada contoh lain mungkin, Pak, atau mungkin Hmm. apa yang sudah tadi Bapak utarakan tadi itu, apakah Hmm. mungkin bisa saya dapatkan resource booknya, Pak? Di mana, Pak, bisa saya peroleh? Oke. Mungkin nanti habis dari webinar ini nanti minta tolong aja kirim ini ya, kumpulkan email izin di Doc Endah ya. Nanti saya kirimkan Oke. e-book terkait dengan Oh, pengenalan baik. design thinking. Ya, Baik, baik. Terima kasih, Pak Dedi. sama-sama Bu Neneng. Ibu Boleh boleh tanya, hubungi Bu? saya Boleh ya. tanya, Bu? Silakan Pak Silakan. Oti. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Menarik, Pak Dedi. Saya tadinya mendengar sepintas, terus tapi serius memang ini penting gitu. Saya melihat kalau saya sampaikan ada tiga ya yang sebagai dasar ada tiga hal. Satu, ini yang disampaikan Pak Dedi, kalaupun salah mohon dikoreksi saya nanti ya Pak Dedi. Ada pola pikir, pola sikap, dan pola laku. Tindak
tingkah laku ya, polanya. Desain itu kan pola ya, desain itu. Saya sering menyampaikan, kalau salah mohon. Kalau bicara desain itu bicara rancangan dari bentuk dan ukuran. Disitulah literasi mungkin masuk ya, ukuran-ukuran itu. Bentuknya, bentuk kegiatannya, bentuk ataupun kalau itu benda, bentuk bulat dan sebagainya. Dengan ukurannya. Nah itu dari pola berpikir itu. Nah tadi bagaimana menyikapi dengan pola berpikir design thinking ini untuk satu problem, satu masalah. Saya sering berdiskusi dengan teman atau dalam tugas kalau membimbing itu untuk menentukan masalah itu pertama yang harus syaratnya harus tahu dulu kondisi apa dalam suatu kegiatan aktivitas ataupun keaktivitasnya. Yang kedua menentukan masalah berdasarkan kondisi itu. Pertanyaannya apa sih yang jadi masalah, sehingga harus tahu batasan masalah. Nah inilah pertanyaannya, apa yang dimaksud masalah sebenarnya Pak Dedi, gitu ya. Yang setelah itu kalau kita sudah bisa menjawab itu berdasarkan batasan masalah itu pertanyaan nomor 2, kenapa tuh masalah itu terjadi? Kenapa masalah itu terjadi? Mungkin saja ada beberapa penyebabnya terjadinya itu. Nah, kalau sudah teridentifikasi berdasarkan kondisi yang ada, maka pertanyaan ketiganya, faktor apa penyebab dari pertanyaan nomor 2 tadi? Kenapa masalah itu terjadi? Bisa 1, 2, 3. Nah, masing-masing 1, 2, 3 ini faktor apa penyebabnya? Nah, kalau sudah bisa menentukan berdasarkan keadaan faktor penyebabnya, mungkin baru how. Itu bagaimana caranya. Jadi saya sependapat betul tadi for wife plus one husband gitu. Itu saya kira bisa diterapkan di sini. Nah, cuma tadi yang menjadi pertanyaan saya atau pola berpikir saya seperti itu, apa benar atau apa perlu afirmatifnya apa gitu. Jadi, sementara itu dulu, terima kasih. Baik, Terima kasih Pak terima Oti. kasih Pak Wati. Pada dasarnya sebenarnya itu sudah tepat Pak. Jadi tadi sebenarnya kalau design thinking itu sebenarnya kan mengikuti pola berpikir manusia gitu ya. Cuman dibikin lebih terstruktur aja Pak. Jadi tadi yang tadi Bapak sampaikan sebenarnya sudah mencakup wilayah empatis ya. Empatis itu bagaimana kita bisa mengengage gitu ya, observe gitu ya, sama immerse gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat nih permasalahan itu sebenarnya terjadinya seperti apa sih gitu. Kenapa kok jadi masalah gitu ya. Kemudian kita melakukan interview gitu kan. Kemudian malah kita melakukan seperti kita orang yang terkena masalah gitu ya. Mengalami sendiri gitu ya, immerse gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang seperti tadi sudah Pak Oti sampaikan gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu masalahnya apa sih gitu ya. Nah, itu dari fase empatis tadi gitu ya. Terus tadi juga sudah Pak Oti jelaskan ya terkait dengan memfilter masalah gitu ya. Sebenarnya itu kan udah ada tadi di define ya. Jadi melihat masalahnya, sebenarnya kita mendefinisikan masalah gitu ya. Kemudian kita memfilter masalah. Nah, mungkin tadi yang perlu dilanjutkan tadi adalah itu tadi yang terkait how ya. Tadi kalau tadi sebelum itu kan terkait ideation. Tadi ideation juga Pak Oti sudah sampaikan juga ya. Itu ada fase ideation gitu ya, di mana kita mengumpulkan ide nih untuk pemecahan masalah gitu ya. Berarti kan itu juga sudah sejalan Pak Oti. Nah, tinggal nanti harus perlu ditambahkan masalah tadi how-nya gitu ya. How itu berarti perlu dengan prototyping tadi, karena biasanya kalau kita membuat satu solusi sudah dalam bentuk jadi, itu cost-nya akan mahal gitu. Karena belum tentu juga itu yang diinginkan gitu kan, belum tentu juga itu yang menjadi penyelesaian masalah gitu. Nah, yang biasanya kita buat ada prototypingnya gitu kan, entah itu bentuk visual di kertas, di gambar gitu, tapi setidaknya itu bisa mendapat validasi dulu gitu. Setelah itu baru dites gitu ya.
Nah, saudara itu sama yang penting lagi, Poti, terkait dengan iterasi gitu. Nah, ini sebenarnya yang dikenalkan oleh design thinking. Design thinking itu berarti kan selain tadi dia permasalahan dan seputar dengan uh, manusia ya. Jadi kita masalahnya bukan, tapi kita harus mengerti, kita ngobrol ke manusianya, kita observe manusianya gitu ya. Hmm. Supaya kita bisa tahu masalahnya apa gitu ya. Ini harus dalam bentuk iterasi gitu. Karena bisa jadi apa yang kita temukan di awal sebenarnya itu masih belum tepat gitu. Jadi kita coba lagi melalui feedback tadi kita balik lagi. Jadi nggak ada satu apa ya kayak tabu gitu ya. Nah, jadi kita Iya. tetap akan bisa salah ya udah kita balik lagi ke awal gitu kita coba lagi gitu. Kan seperti itu Pak Oti. Tapi tadi secara prinsipnya udah sama Pak Oti. Baik, baik, saya kira terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Pak Pak. Kulik. Oke, Jadi makasih Pak Oti. kalau 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 satu, apa benar kalau masalah itu saya punya pemikiran sesuatu itu kita jadikan masalah kalau dirasa tidak sesuai dengan harapan yang harusnya terjadi tidak terjadi atau sebaliknya. Gitu. Mungkin saja yang dirasa saya di dalam pikiran saya harusnya terjadi, tapi menurut Pak Dedi itu bukan masalah kan Hmm. gitu. Beda Ya, beda di situ. Gimana itu untuk ya, menyamakan ininya? Literasi. siap, siap. Ya. Nah, ini tadi yang di slide saya tadi yang di awal ya, Pak Oti ya. Mungkin saya coba balik dulu. Itu tadi ada yang terkait kita kita memandang satu masalah itu itu ada di creative thinking yang tadi. Nah, ini. Nih. Nah, kita reframing dulu gitu ya. Nah, dari reframing ini kita bisa tahu sebenarnya kita memandang satu masalah itu seperti apa gitu kan. Apakah ini memang benar masalah gitu kan? Jangan-jangan ini nggak masalah gitu kan. Itu kan ada point of view kan. Berarti kan tadi Pak Oti menyebutkan bisa jadi yang Pak Oti bilang bermasalah menurut saya tidak masalah gitu. Nah, itu ada perbedaan point of view gitu. Nah, kita sebagai problem solver, kita harus coba memposisikan diri juga gitu. Oh, kalau saya pikir itu kok kayaknya bukan masalah ya, tapi kenapa itu kok jadi masalah gitu. Coba kita memandang dari sudut pandang si orang itu gitu ya. Jadi kita coba memandang dari kacamatanya dia sebenarnya masalahnya di mana sih gitu. Nah, jangan-jangan memang itu masalah sebenarnya cuman kita tidak menyadari kalau itu masalah gitu kan. Nah, mungkin ini Pak Pak Oti. Jadi perlu ada reframing gini. Jadi supaya kita bisa tahu gitu masalah yang kita hadapi sebenarnya benar masalah nggak sih gitu. Atau kita bisa oh ternyata sebenarnya ini bukan masalah gitu kan. Ini hanya misalkan atau malah kita bisa ya mungkin kita alihkan ke oh ini sebenarnya adalah ujian apa yang segitu-gitu ya. Tapi itu Ya, balik lagi ke pilihan kita gitu. Seperti itu mungkin. Oke. baik. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Pak. Terima kasih Dokter Ina. Sama-sama Pak Oti. Baik, Bapak Ibu sekalian ada lagi yang ingin didiskusikan? Mungkin sambil menunggu yang lain, Pak Dedi, izin bertanya Pak. Ya benar-benar. Kalau eh, ini kan design thinking ya, jadi saya nangkepnya melatih pola pola pikir kita ya Pak Dedi ya, untuk Ya. menyelesaikan atau mencari ide-ide baru ya untuk suatu Hmm, kondisi ya. betul. Nah, eh, terus terang sih kalau saya lihat tadi cukup rumit juga ininya langkah-langkahnya, tapi mungkin perlu dibutuhkan latihan ya, Ya. latihan dari satu tahap ke tahap berikutnya, tahap satu ke tahap berikutnya. Kalau masih belum bisa, ya it's okay gitu ya. Maksudnya eh, tadi yang Pak Deddy bilang kalau misalnya define itu kita masih mau mendefinisikan juga orang belum tentu bisa gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu dilalui aja. Jadi artinya eh, tetap ini dilatih, tapi make it happy gitu ya. Make it happy, make it easy Ya, gitu juga. Gimana Pak Deddy pengalamannya? Nah tadi saya betul. coba Betul. lihat misalnya di tahap M
empathize ya. Misalnya ini Hmm. kan perlu beberapa tools juga kita kan punya ada beberapa tools di situ. Ada Ya. beberapa apa namanya? Ya ada beberapa tools gitu ya. Nah, Hmm. untuk tools aja misalnya kayak saya ibu-ibu gini udah apa namanya nggak teknologi kan nggak terlalu canggih gitu ya. Wah, nyari toolsnya aja udah susah gitu ya. Biasanya butuh waktu Ya. kalau Pak Deddy sih semenit 2 menit. Kalau saya lama gitu nyarinya gitu. Kadang-kadang di situ aja tahapnya udah cukup ini. Tapi saya lihat-lihat lagi, mau tidak mau, justru pola ini yang harus kita latih ya. Gitu ya Pak ya. Iya, jadi Man- gini, ya siap Dok Ganda. Jadi gini Dok Ganda, kita pandang itu jangan memandang sesuatu yang rumit ya, karena sebenarnya secara konsep ini sebenarnya sesuatu yang sudah kita lakukan, sering kita lakukan gitu. Hanya ini dibuat lebih Betul. terstruktur sehingga Iya, hasilnya bisa lebih maksimal gitu kan. Nah, tadi betul. terkait tools, itu sebenarnya tools itu sebagai alat bantu gitu ya. Seperti alat bantu Iya. kita sekarang kan kalau kita mau menghitung, kita sekarang ada kalkulator gitu kan. Terus lebih canggih Hmm, lagi ada komputer gitu ya. Padahal kita iya. ngitung pakai jari pun bisa gitu. Pada pakai ingatan kita juga bisa gitu buat ngitung itu kan satu tambah satu berapa gitu kan. Satu Iya. kali berapa gitu bisa gitu kan. Nah, Mhm. artinya gini, tools itu dibutuhkan sesuai dengan kompleksitas dari masalah gitu dong Enda. Oke. Jadi Hmm, artinya yang perlu kita lakukan adalah kita memahami setiap step ini gitu ya. Step ini kenapa? Karena supaya ini kan sebenarnya kita pola ya jadi tadi ya. Jadi polanya kita untuk melihat masalah itu ada di step mana gitu. Jadi mhm. misalkan tadi ya, contohnya misalkan tadi anak nggak mau sekolah gitu kan. Kan itu sebenarnya kita nggak harus pakai tools gitu, kan. Kita lihat aja kita masuk ke empathis dulu nih. Empathis itu ngapain sih? Oh, empathis itu sebenarnya tadi kan ada observe, ada itu kan tiga itu ya, ada Ya. engage, observe, sama immerse gitu ya. Mhm. Kita pakai aja salah satunya kita misalnya pakai observe ya udah coba kita perhatiin kenapa dia kok jadi nggak mau sekolah sih gitu ya. Mungkin kita perhatiin Mhm. dari lingkungan dia di sekolah gitu kan, atau kita pakai engage, kita coba interview anaknya, kita interview teman-temannya gitu ya. Nah, Mhm. itu kan bisa Mhm. seperti itu gitu ya. Nah, kemudian define itu kan sebenarnya masalah tadi pendefinisian masalah dan masalah prioritas masalah gitu. Artinya kita pikirin aja gitu kan. Masalahnya kan kita tadi udah Mhm. ngumpulin informasi itu. Coba kita Ya. lihat masalahnya kenapa nih si anak ini nggak mau sekolah sih gitu kan. Coba kita lihat, oh Mhm. masalahnya ternyata dia itu nggak ngerti sama pelajarannya, jadi sehingga waktu datang ke sekolah dia takut gitu kan. Kan bisa jadi seperti itu ya. Nah, tapi setelah itu Ya. kita udah tahu nih. Oh ya udah, berarti kalau kita udah tahu masalahnya di mana, kita udah tahu kita udah bisa mendefinisikan, berarti tinggal ideationnya gitu kan. Berarti kira-kira apa nih supaya anak ini bisa jadi berani gitu ya. Berarti kan dia harus ngerti pelajarannya. Gimana cara kita supaya dia ngerti pelajarannya gitu. Nah, itu muncul tuh di ideation tadi. Kan gitu, Bang Enda. Jadi nggak Ya. harus sampai sedetail apa gitu, tergantung masalah yang kita hadapi gitu ya. Betul. Tools-toolsnya juga bisa jadi nggak perlu tools gitu. Simple. Kita bisa Ya. dengan apa yang kita punya. Yang penting kita tahu paham model-model ininya aja gitu, pola berpikirnya tadi gitu. Gitu. Ya. Yang penting Kalau ininya ya, step-step design thinking ini kita latih Betul. tahapan-tahapan ini untuk kita lakukan ya supaya Yes. tadi pola pola pikir kita yang penting nanti kalau kita mendapatkan problem yang lebih besar kita Nah, jauh lebih iya, udah terlatih ya. Ini kan betul, betul. ini kan melatih otak kan, melatih Betul. otak kita. ya Iya, itu seperti itu. kalau kalau saya tambah diskusi aja ya Bu Dokter Enda ya Iya, silakan Pak. Mari. Pak Dedi. Tadi kan ada untuk memperoleh kondisi itu, yaitulah ada observasi sama wawancara umpamanya gitu ya. Kan itu dalam rangka mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi yang ada. Dari situ kita bisa mengkerucutkan masalahnya apa. Nah, di situ yang saya maksud, saya pertama kalau dari tahapan itu mungkin sering lupa dan sebagainya, saya sederhanakannya itu tadi. Apa sih masalahnya? Ya, untuk bisa menjawab masalah harus kita punya data dan informasi hasil observasi gitu kan, ataupun wawancara dari kondisi yang ada dari humannya tentunya ya dari orang. Yang kedua, kalau masalahnya sudah dikerucutkan, sudah dapat masalahnya, nah
kenapa masalah itu terjadi? Bisa kita analisis ya. Itu. Mungkin saja tadi contoh anak tidak mau sekolah karena mungkin karena takut. Faktor apa yang membuat dia takut? Apa penyebabnya? Apanya tidak bisa belajar, banyak kurang alat dan sebagainya gitu. Tapi ada juga kenapa dia tidak mau sekolah? Karena sering kesiangan jauh. Kan beda masalah antara takut ke sekolahan dengan karena terbatasnya kemampuan transportasi umpamanya karena jauhnya. Nah, itu yang saya maksudkan kenapa masalah itu terjadi bisa ada beberapa sehingga setiap penyebab itu ada faktor penyebabnya juga gitu kan. Gitu. Sehingga yang diatasi oleh kita itu adalah penyebabnya di nomor 3 itu tadi. Nah itu ya, kalau dimasukkan ke tahapan-tahapan yang Pak Dedi betul begitu. Ada bahasanya ya, yang saya coba sederhanakan, sering saya dengan 4 pertanyaan itu harus kita bisa jawab begitu ya. 4 pertanyaan itu, gitu kan. Nah apa di situ itu permasalahannya. Mungkin kreativitas berpikirnya di situ. Oleh karena itu, saya melihat bahwa tadi ada kreatif itu mungkin apakah itu termasuk sikap, pola sikap. Kalau kita abai, tidak sensitif dengan masalah itu, lari dari masalah, masa bodoh gitu kan. Itu kan sikap ya, bukan karena tidak kemampuan, tapi kemauan. Barangkali itu sikapnya. Nah, kalau umpamanya kreativitasnya tadi dengan tahapan-tahapannya, saya kira itu pola lakunya, gitu. Pola lakunya dalam proses bisnisnya atau dalam prosesnya. Jadi mungkin design thinking ini harus disertai dengan pola sikapnya, gitu kan? Pola sikapnya dan juga pola lakunya, pola tingkah lakunya. Gitu. Bagaimana dengan tahapannya tadi? Saya kira begitu barangkali ya Pak Dedi ya. Ya, betul Pak Oti. Makasih Pak. Oke, makasih Pak Oti. Ya. Ya, coba saya cek di chat ya. Belum ada. Ya, Dok Agus ada pertanyaan? Dok Agus nih dengerin. Ya, ini juga banyak, ini sebenarnya banyak dari sisi pendidikan dari Bu Nenden lagi juga ini perawat dosen. Bapak Ibu sekalian, oke. Ya, ya ini nanti materinya bisa di-share, Pak. Boleh, boleh. Nanti saya share. Oke, Sama baik. tadi mungkin kalau ada yang perlu e-booksnya, nanti bisa minta emailnya aja ke Dok Endah, nanti saya Ya, kirimkan ke email masing-masing. baik. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ini, eh mungkin saya boleh nanya sekali lagi ya, Boleh, silakan, silakan. sebelum saya tutup. Eh sarannya Pak Dedi ya, tadi kan kita bahwa dalam melatih pola pikir kita agar punya desain ya, desain thinkingnya ini baik, sehingga bisa memberikan inovasi dan kreativitas yang tinggi gitu. Pengalamannya Pak Dedi, eh, sebaiknya seperti apa kita melatihnya? Maksudnya setiap ada masalahkah atau seperti apa caranya Pak Dedi Ya, menggunakan tools ini, ya. pola Sebenarnya ini? baik. Ini kan sebenarnya seperti tools-tools yang lain gitu ya. Jadi semakin sering kita menggunakan gitu, kita akan semakin Mhm. hafal gitu ya. Kita akan semakin mahir gitu Mhm. menggunakannya gitu. Jadi menurut saya sih setiap ada masalah coba dimasukkan
pola berpikirnya ke ini ya, ke design thinking ini. Jadi kalau kita lihat kan ada 5 fase gitu ya. Sebenarnya kita nggak Hmm. harus 5 fase juga, tergantung dari situasi kita gitu ya. Misalkan kita kalau tadi kan tadi ya dijelaskan Pak Wati ya, mungkin kita sampai ke fase ideate doang gitu ya, sampai ada ide gitu, sampai kita bisa nanti memberikan ide itu ke yang bermasalah, itu juga nggak apa-apa kan. Atau kalau misalkan ternyata kita sudah ada ide nih, tapi gimana caranya kita buat memastikan ide kita ini valid gitu kan? Berarti kan harus ada prototype gitu. Jadi kita Hmm. harus membuat prototype sehingga itu bisa divalidasi gitu. Oh ini benar nih idenya kita gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita sudah prototype, kita perlu tes nggak gitu sebelum kita bikin ini jadi sebelum kita make it happen gitu kan. Kita masuk ke fase produksi gitu kan. Nah itu berarti harus ada tes dulu ke ini ke yang akan menggunakan gitu ya. Nah gitu sih. Nah Oke. jadi sebenarnya ini bisa dibikin fleksibel aja gitu ya. Nggak harus ngikuti step 1 sampai 5 gitu ya. Kita lagi ada Hmm. di step 3 gitu, nggak apa-apa. Kita masuk ke step 3 kita udah clear nih permasalahan di mana gitu ya. Kita masuk ke step Oke. 3 buat nyari idenya gitu. Udah kita masuk ke step 3 aja. Nanti kita lihat nih, pada saat di ideation, terus kita coba di prototype gitu ya, atau coba di tes gitu, kita lihat, oh ternyata kok kayaknya ada yang salah nih gitu. Nah, berarti ideation kita tuh nggak cukup ini gitu, nggak cukup strong gitu kan. Artinya kita mesti mundur nih, satu nih, ke define gitu. Kita sebenarnya masalahnya bener nggak sih nih? Jangan-jangan kita salah salah masalah nih. Kalau misalnya masalahnya benar, berarti ide-ide kita kurang banyak, atau ternyata masalah salah gitu. Kalau masalah salah, berarti kita harus balik lagi ke step 1. Kita coba di empathize gitu ya, di empathize itu benar nggak nih sebenarnya Oke. masalah yang kita definisikan itu. Jangan-jangan dari informasi yang kita dapatkan tadi kurang banyak gitu ya, sehingga permasalahan kita juga salah gitu kan. Tadi kan Pak Wati juga jelasin ya, ada 2 masalah yang bisa jadi atau malah lebih gitu ya terkait dengan anak yang nggak mau sekolah gitu kan. Nah itu kita perlu, kenapa kita perlu empathy supaya kita bisa mendefinisikan masalah dengan clear, dengan benar gitu, Dok Yanda. Jadi tergantung kita Oke. mau pakai step yang mana gitu ya. Jadi kita bikin Ya. fleksibel aja sebenarnya. Jadi tadi ya di awal-awal juga kan Pak Dia juga bilang ada fleksibilitas ya. Jadi itu tergantung dari Betul, besar kecilnya masalah, lalu sampai sejauh mana output betul. atau sampai outcome yang diinginkan ya. Seperti Iya, itu. betul. Dan kita sedang ada di tahap mana gitu kan. Baik. Ya, paham. Sehingga make it easy, make it simple, do it ya. Betul, betul. Baik. Jadi kita sudah di eh, akhir acara. Mohon closing statementnya Pak Dedi. Oke. Eh, jadi sebenarnya design thinking ini gitu ya, kalau menurut saya sih adalah sesuatu yang bagus ya. Jadi secara konsep itu sederhana gitu ya. Jadi kita bisa pakai untuk apapun gitu dan dimanapun gitu. Ini tools yang sebenarnya ini seperti yang lain gitu. Ini kan hasil dari buah pikiran manusia gitu ya. Yang sebenarnya ini juga merupakan anugerah dari Allah gitu ya. Jadi yang membuat kita bisa berpikir dan bisa membuat satu bentuk seperti ini gitu ya. Di mana ini juga Hmm. insya Allah akan berguna untuk siapapun yang membutuhkan gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih hal-hal seperti ini nggak ada salahnya kita pelajari gitu ya. Kalau memungkinkan kita perdalam akan lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa berguna gitu untuk kita gitu. Itu aja mungkin Bang Endah buat saya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi eh, yang tadi Pak Dedi sampaikan, ini sebuah pola pikir ya, bagaimana kita menjadi kreatif dan punya desain terhadap pola pikir kita yang insya Allah bisa membantu kita mengatasi masalah-masalah kita atau menghadapi tantangan baru ke depan ya. Dan tentu saja itu kan kita hadapi sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dedi membuat kita semua menjadi lebih semangat, ya, lebih optimis, dan tentu saja menjadi lebih solutif terhadap diri kita maupun lingkungan kita. Demikian Dok, sekali dok, lagi, dok, ya, itu ya. tadi sudah di chat sudah disampaikan email. Mudah-mudahan Pak Dedi nanti bisa ngirim ya. Oh ya, Di sebentar chat. saya ini dulu, saya copy dulu sebentar. Karena saya menganggap bahwa ini penting sekali untuk kita Mhm. bisa memahami apa yang disampaikan Pak Dedi ini. Karena pada prinsipnya keberhasilan orang adalah dari berpikirnya, cara berpikir, berpola berpikir. Itulah intelektualitas orang ya.
digambarkan dari pola berpikir, pola sikap, dan pola tindak. Terima Iya, kasih. baik Pak. Nanti ini email ada Pak Jiat sama Pak Oti sama Bu Neneng Kiptiah ya yang udah ngirimkan ke saya ya. Nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu sekalian kalau saya udah nerima dari Pak Didi. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Pak Dedi juga terima kasih atas Sama-sama. presentasinya, luar biasa dan sangat inspiratif. Mudah-mudahan berkah ilmunya, kesehatannya sehingga bisa terus memberikan kontribusi kepada acara Icon ini dan Bapak Ibu sekalian juga tetap setia dalam acara Icon ini dan kita saling berbagi uh, dalam banyak hal, terutama kebaikan. Oke, baik. Oh, mohon maaf. Ini ada satu lagi Pak Hari. Izin saya ini dulu sebelum saya tutup. Terima kasih Pak Dedi, Dr. Enda. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Oke. Dr. Enda. Sama-sama Bapak Ibu sekalian, saya juga terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasinya. Acara Icon ini untuk di bulan Maret, ini bulan Maret dan minggu depan kita sudah masuk ke dalam eh, bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak bisa mengadakan, ya tahun-tahun sebelumnya, di setiap bulan Ramadan kita ada, izin saya ini ya, saya acara Icon kita kita tutup, tapi di tahun ini insya Allah kita tetap hadir, tapi di jam yang berbeda, yaitu menjelang buka puasa. Jadi jam 4 sampai jam 5. Setelah jam 5, ibu-ibu kalau mau nyiapkan bukaan, mau tadarus dan sebagainya silakan. Tapi insya Allah kami tetap hadir setiap minggu di jam 4 sampai jam 5. Harinya masih kami tentukan lagi apakah hari Senin atau Kamis atau kedua-duanya. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di acara Ikon minggu depan di bulan puasa sore hari. Saya Enda Ernawati bersama Pak Dedi Hermansyah undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.